Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Dev Futagaul dengan NIM 1915036-080. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya dengan teman-teman saya menjelaskan tentang perancangan basis data distro kami, yaitu distro TIDD. Selanjutnya saya akan berikan ke pembaca materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Abizar Hafid dengan NIM 1915036067. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gali Pratama dengan nomor NIM 1915036091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 1915036068. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahap pertama dari sebuah perancangan desain basis data, yaitu analisis proses bisnis. Kita masuk yang pertama, yaitu profil bisnis. Distrotat adalah sebuah toko yang bergerak di bidang penjual pakaian terkhusus baju dan celana pria. Distrotat mendapat stok pakaian baju dan celana dari pemasok yang menyuplai pakaiannya dan dijual lagi kepada pelanggan. Kemudian masuk ke struktur organisasi. Jadi struktur organisasi dari perancangan desain basis data yang akan kami buat adalah yang pertama, di sini ada pemilik toko yang dimana sebagai top level. Salah satu tugas dari pemilik toko adalah memberi pengarahan kepada manajer toko dan menjadi pengawas atas keberlangsungan di distro. Kemudian wewenang dari pemilik toko yaitu memutuskan dan menentukan peraturan yang ada di distro. Sementara tanggung jawab dari pemilik toko yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan operasional toko. Yang kedua ada manajer toko, posisinya di sini sebagai middle level. Salah satu tugas dari manajer toko adalah memberi arahan kepada karyawan atas keberlangsungan operasional toko. Wewenang dari manajer toko yaitu menentukan kualitas barang dari pemasok, dan juga tanggung jawab dari manajer toko yaitu bertanggung jawab atas kinerja, produktivitas, dan kontrol kualitas kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga ada bendahara toko, posisinya sama, yaitu middle level. Adapun tugas dari bendahara toko adalah manajemen keuangan toko. Bendahara wewenangnya adalah menerima, menyimpan dalam pengelolaannya. Sementara tanggung jawab dari bendahara toko yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban toko dan mencatat larinya anggaran dana. Kemudian yang terakhir ada karyawan atau di sini posisinya karyawan sebagai low level. Salah satu tugas dari karyawan yaitu menjalankan operasional penjualan toko, memberikan pelayanan kepada pelanggan atau pembeli, mempromosikan barang yang disediakan kepada pelanggan dan pembeli, kemudian mendata barang yang keluar dan yang masuk. Adapun wewenang dari karyawan yaitu mengikuti instruksi dari arahan manajer toko. Tanggung jawab dari karyawan yaitu bertindak sopan dan ramah terhadap pelanggan atau pembeli, menjaga kelengkapan barang yang tersedia di toko. Kemudian ini ada konteks diagram yang sudah kami buat untuk perancangan desain basis data distro. Di sini ada pelanggan, pembeli, pemasok, dan juga manajer toko. Kemudian yang keempat, tahap selanjutnya adalah dokumentasi proses bisnis. Dokumentasi proses bisnis untuk perancangan desain basis data yang akan kami rancang di sini adalah ada 3, yaitu proses penjualan secara tunai, proses memasukkan barang dari pemasok, kemudian ada proses pembelian secara tunai. Kita masuk ke selanjutnya yaitu database. Ini database awal yang sudah kami buat, yaitu di sini ada tabel barang, tabel pemasok, tabel penjualan, tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel user, tabel manajer, tabel barang keluar, tabel barang masuk, yaitu totalnya ada 9. Kemudian problem solving, merancang basis data yang dapat memudahkan toko untuk mendata data pemasok dengan barang yang masuk. Kemudian ada mempermudah pemilik toko ataupun manajer toko untuk mengontrol jumlah barang yang tersedia dan yang sudah terjual. Memudahkan admin atau kasir toko untuk mencetak struk pembelian pelanggan yang sudah terhitung otomatis oleh sistem. Meminimalisir terjadinya redundansi data. Mengintegrasikan dengan mudah proses penjualan, pembelian, dan stok barang. Dan yang terakhir, membantu bendahara toko untuk memastikan keuntungan dan kerugian toko. Tahap merancang basis data secara konseptual. Tahap yang pertama yaitu identifikasi tipe entitas. Jadi dalam perancangan basis data secara konseptual Distrotat
Di sini kami membuat ada 9 tabel, yaitu tabel karyawan, tabel barang, tabel pemasok, tabel penjualan, tabel pelanggan, tabel user, tabel manajer, tabel barang masuk, dan juga tabel barang keluar. Identifikasi tipe hubungan. Dari ke-9 tabel tersebut yang sudah saya jelaskan, terdapat relasi ataupun hubungan dari entitas satu ke entitas lainnya. Ini bisa dilihat contohnya seperti TB karyawan, tabel karyawan ke tabel penjualan, tabel karyawan ke tabel manajer, tabel pemasok ke tabel barang masuk, kemudian ada tabel pemasok ke tabel manajer, tabel barang ke tabel penjualan, tabel barang lagi ke tabel pemasok, tabel barang ke tabel pelanggan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas dan hubungan. Jadi di tahap yang ketiga ini entitas yang sudah kita buat akan diidentifikasi atributnya dan juga tipe dan panjang data yang ada di dalam entitas tersebut. Kita ambil contoh seperti yang bisa kita lihat ini, yaitu tabel karyawan, yang dimana di dalam entitas tabel karyawan terdapat atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor HP, dan juga jenis kelamin. Diikuti oleh tabel barang, yaitu ada kode barang, nama barang, harga, stok barang, jenis barang, dan juga tanggal masuk. Begitupun sampai ke 9 tabel setelahnya, yaitu ada pemasok, tabel manajer, tabel penjualan, tabel pelanggan, tabel user, tabel barang masuk, dan juga tabel barang keluar. Tahap selanjutnya adalah menentukan atribut kandidat key dan juga primary key. Kita akan menentukan kandidat key dan juga primary key dari ke-9 entitas tersebut. Saya ambil 3 contoh dari entitas yang pertama. Entitas yang paling atas yaitu tabel karyawan, yang dimana kandidat key-nya adalah ID karyawan dan juga nomor HP. Tetapi primary key-nya yang diambil adalah ID karyawan. Kemudian ada tabel barang, yang dimana kandidat key-nya adalah kode barang dan juga jenis barang. Primary key-nya adalah kode barang. Begitupun seterusnya. Dan ini adalah yang bisa kita lihat setelah kita melalui 4 tahap merancang database secara konseptual, maka kesimpulan dari terakhir tahap ini adalah membuat ERD konseptual. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan basis data logikal dengan cara menurunkan relasi untuk model data logikal lokal. Nah, jadi di sini kita akan bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah entitas kuat dan juga entitas lemah. Nah, jadi di entitas kuat ini kita bagi jadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah TB barang, yang kedua TB pemasok, yang ketiga adalah TB penjualan, yang keempat TB pelanggan, dan TB karyawan, TB user, dan TB manager. Nah, di entitas lemah ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah TB barang keluar dan juga TB barang masuk. Di nomor 3 ini adalah tipe hubungan biner one to many. Nah, di sini kita sandingkan. Yang pertama itu adalah TB barang ke TB pelanggan. Nah, yang pertama itu di TB barang itu adalah kode barang, nama barang, harga, stok barang, dan juga jenis barang. Yang dihubungkan ke TB pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nama barang, harga, jumlah, dan kode barang. Nah, yang kedua ini adalah TB barang ke TB pemasok, seperti yang teman-teman lihat ya. Dan juga TB barang ke TB penjualan, TB barang keluar ke TB karyawan, dan TB karyawan ke TB barang masuk. Dilanjut dengan TB barang karyawan ke TB penjualan, TB manajer ke TB barang, TB manajer ke TB penjualan. Dilanjut TB pemasok dan TB barang masuk, dan TB pemasok ke TB manajer, TB penjualan ke TB pelanggan. Nah, di sini tipe hubungan biner one to one. Yang pertama itu TB user dan TB karyawan, TB user dan TB manager, TB barang masuk dan TB barang. Nah, dilanjutkan dengan memvalidasi relasi menggunakan normalisasi. Nah, di sini yang kita belum normalisasi ya, yaitu adalah ONF ini, yaitu TB barang. Dan ketika kita sudah normalisasi, yaitu menjadi kita pecah lagi dari beberapa bagian, yaitu TB barang yang diikuti dengan TB barang, nama barang, harga, jenis barang, dan TB stok, kode stok,
dan ditambah lagi jumlah. Nah, di sini ada beberapa ya, seperti yang udah disampaikan di PPT ini. Nah, di sini juga harus juga ya kita pecah di setelah kita normalisasi, yang mungkin awalnya dari TB barang masuk, ID barang keluar, kode barang, nama barang, jenis barang. Di 1NF ini kita bagi lagi. Nah, terus di sini itu ada struktur hasil normalisasinya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data secara fisika. Yang pertama adalah mendesain relasi dasar. Kami di sini mendapatkan 12 tabel dari database itu. Ada tabel karyawan, tabel barang, tabel pemasok, tabel manajer, tabel penjualan, tabel pelanggan, tabel user, tabel barang masuk, tabel barang keluar, tabel kota, tabel stok, dan tabel detail penjualan. Tentang menganalisis transaksi. Adapun analisis transaksi sebagai berikut. Ada prosedur detail pelanggan, prosedur detail karyawan, prosedur detail pemasok, prosedur detail barang, prosedur detail pemesanan penjualan barang oleh pelanggan, prosedur penjualan, prosedur pembayaran penjualan, prosedur retur penjualan, prosedur pemesanan pembelian barang ke pemasok, prosedur pembelian, prosedur pembayaran pembelian, prosedur retur pembelian, prosedur penyesuaian persediaan, prosedur pengeluaran barang, dan prosedur penerimaan barang. Dan yang selanjutnya adalah di sini ada matriks silang ya. Matriks silang di sini berpatokan pada prosedur tadi. Kami mengambil dari A sampai prosedur O. Di sini di matriks silang ini menjelaskan tentang dari tabel-tabel dari 12 tabel itu sendiri ada akses, dapatkah mengakses ke prosedurnya gitu kan. Di sini ada IRUD, yaitu ada insert di mana dia bisa memasukkan data, dan read dia bisa membaca data pada tabel tersebut, update bisa mengubah pada tabel tersebut, dan yang terakhir adalah delete, yaitu bisa menghapus data pada tabel tersebut. Bisa seperti bisa dilihat di sini ada beberapa matriks yang kami buat yang berpatokan juga pada prosedur. Lanjut ke selanjutnya, yaitu estimasi kebutuhan ruang penyimpanan di database. Yaitu di sini ada database karyawan, yaitu membutuhkan total estimasi yaitu 102. Di sini ada tabel barang yang membutuhkan total estimasi sekitar 148, yaitu ada juga di tabel pemasok yang total estimasi byte-nya atau ukurannya itu adalah 140, yang di tabel manager juga estimasinya total itu 102. Mungkin lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel penjualan. Tabel penjualan di sini memerlukan total byte yaitu 34. Dan tabel pelanggan di sini total byte-nya adalah 72. Ke TB user. TB user di sini menghabiskan total byte yaitu 64, dan TB barang masuk menghabiskan total byte yaitu 84. Lanjut lagi ke detail penjualan. Detail penjualan di sini menghabiskan total byte yaitu 34, dan TB stok yang terakhir menghabiskan total 20 byte begitu. Nah, di sini juga ada estimasi ukuran byte yang direcord per bulannya. Per bulannya mungkin di sini ada dari tabel pelanggan, penjualan, ada tabel pelanggan, penjualan, barang masuk, barang keluar, dan stok. Yaitu di sini totalnya hampir membutuhkan space sekitar 4090 byte. Dan ada juga kita membuat di sini penambahan per setiap tahun. Per setiap tahun di sini ada 4 tabel, yaitu tabel kota, pemasok, karyawan, dan manajer. Yaitu menghabiskan sekitar total 441 byte per tahunnya. Ya, itulah penjelasan dari kami tentang perancangan basis data kami. Sekian dan terima kasih.